Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita pada pagi hari ini membaca hadis dalam kitab Adabul Mufrad lil Imam Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad ibni Ismail Al-Bukhari. Jadi kitab Adabul Mufrad yang dikumpulkan, yang dituliskan oleh Imam Nawawi. Pada suatu bab man adraka, barang siapa yang mendapatkan atau ada walidaihi, mendapatkan atau ada orang tuanya bersamanya, falam yadkhulil jannah, tetapi karena dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan dia durhaka, falam yadkhulil jannah, maka dia tidak bisa masuk syurga. Jadi dengan berbakti kepada orang tua adalah jalan untuk masuk syurga, untuk mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Haddatsana Khalid bin Makhlad, haddatsana Sulaiman bin Bilal, haddatsana Suhailun an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, raghima anfuhu, celakalah dia. Raghima anfuhu, celakalah dia. Raghima anfuhu, celakalah dia. Ini kata Rasulullah SAW menunjukkan betapa ruginya, betapa dosanya, betapa celakanya. 3 kali Rasulullah SAW menyebutkan dengan kalimat ini, raghima anfuhu, celakalah dia. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man, hai Rasulullah, siapa yang kau maksudkan itu ya Rasulullah? Yang dimaksudkan celakalah dia. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man adraka walidaihi, barang siapa yang mendapatkan orang tuanya atau orang tuanya masih hidup bersama dengannya, indahul kibar, sedangkan orang tua itu sangat tua renta, sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Au ahaduhuma, atau dia menemukan atau mendapatkan atau hidup bersamanya salah satu keduanya. Tidak pun keduanya yang masih hidup bersamanya, paling tidak karena sudah mungkin salah satu telah meninggal, salah satu dari keduanya. Terus apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Jadi karena tidak berbakti kepada orang tuanya, di saat orang tuanya itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Bahkan dia durhaka menelantarkan orang tuanya. Maka perbuatan yang demikian ini menyebabkan dia tidak biasa masuk surga
bahkan fadakhalan nar, bahkan dia akan masuk ke dalam neraka kerana kedurhakaan kepada orang tuanya. Maka dengan berdasarkan hadis ini, bahawa orang yang berbakti kepada orang tua, kebaktian itu merupakan jalan dia untuk dapat masuk syurga, jalan bagi dia untuk mendapat keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya, yang ke-11. Babu man barra walidahu zadallahu fi umuri. Kita ulang hadis yang kemarin ya. Iaitu bab tentang orang yang berbakti kepada orang tuanya. Man barra walidahu, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada orang tuanya, zadallahu fi umurihi, maka Allah menambahkan pada umurnya. Ya. Mungkin saja umurnya ditambah, dalam ilmu Allah kita tidak tahu, atau keberkahan ditambah, atau dengan rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketenangan dan kebahagiaan juga ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Haddatsana Asbagh Ibnul Faraj qala akhbarani Ibnu Wahab an Yahya Ibnu Ayyub an Zayyan Ibni Faid an Sahl bin Mu'adz an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barra walidahu, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tubalahu, maka bahagialah baginya, kebahagiaanlah baginya. Mengapa? Karena dia akan masuk surga nanti insya-Allah. Terus apa lagi? Zadallahu azza wa jalla fi umurihi, maka Allah akan menambahkan, Allah azza wa jalla menambahkan fi umuri, pada umurnya, ya, umurnya itu ditambah oleh Allah pada umurnya keberkahan, kebahagiaan, murah rezekinya, lapang rezekinya. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalian, kita semua senantiasa berbakti kepada orang tua, ya, senantiasa mendoakan untuk orang tua, senantiasa menghubungkan silaturahmi kepada orang yang bersilaturahmi atau berhubungan dengan orang tua kita siapa saja, baik kerabat atau sahabat atau siapa saja yang terkait dengan orang tua kita, adalah berbuat baik. Nah, ini kalau orang tua sudah meninggal tentunya, ya. Jadi berbakti kepada orang tua ketika dia hidup, kita jadikan bagaimana orang tua itu bahagia bersama kita, dan kalau sudah meninggal senantiasa berbuat baik, karena pahala kebajikan itu mengalir kepada orang tua kita, dan senantiasa berdoa untuk mereka keampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mengamalkan hadis ini, yaitu tentang berbakti kepada orang tua. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.